Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pembelajar akuntansi dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rizky Oktavianto di kelas Merdeka Belajar Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang untuk kelas 11 SMK dengan topik menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Tentunya kalian sebagai siswa akuntansi di kelas 11 sudah tidak asing lagi dengan yang namanya jurnal penyesuaian. Karena kalian sudah belajar di kelas 10 dulu di mata pelajaran akuntansi dasar tentang jurnal penyesuaian yang diterapkan di perusahaan jasa. Tidak banyak perbedaan yang ada di jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Namun kita akan kaji lebih mendalam di sini terkait dengan kemampuan Anda menyusun jurnal penyesuaian baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan ini yang pertama adalah menganalisis berbagai pencatatan penyesuaian yang ada di perusahaan dagang. Jadi dari sini setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Anda bisa mengetahui dan menganalisis apa saja hal-hal transaksi yang perlu disesuaikan yang ada di perusahaan dagang. Yang kedua adalah melakukan pencatatan berbagai transaksi penyesuaian yang ada di perusahaan dagang. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, selain kalian menyimak penjelasan dari saya, nanti juga ada praktik seperti biasanya yang harus kalian kerjakan. Baik, ada beberapa transaksi yang ada di perusahaan dagang yang harus disesuaikan. Antara lain, yang pertama adalah persediaan barang dagang, yang kedua pemakaian perlengkapan atau supplies, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penurunan nilai aset tetap atau depresiasi, kemudian kesalahan pencatatan, piutang tak tertagih, dan rekonsiliasi bank. Pada dasarnya dari ke-10 elemen ini atau 10 transaksi ini kalian sudah belajar di akuntansi dasar materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Akan tetapi yang akan ditekankan di sini adalah pada poin persediaan barang dagang. Karena ini adalah penyesuaian yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan jasa maupun manufaktur. Jadi, ciri khas adanya jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu terdapat pada penyesuaian persediaan barang dagang. Kalau yang lain itu semuanya hampir sama dengan ketika kita belajar perusahaan jasa maupun nanti ketika kalian belajar perusahaan manufaktur. Namun, di sini saya akan menjelaskan ke semua dari berbagai transaksi penyesuaian ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyesuaikan akun persediaan barang dagang. Nah, di dalam melakukan penyesuaian terkait dengan akun persediaan barang dagang, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan HPP. Yang pertama adalah pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, ada beberapa prinsip yang harus Anda pegang dan harus Anda ingat-ingat untuk melakukan penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya ketika kita melakukan perhitungan laba rugi, persediaan awal itu akan mempengaruhi HPP. Jadi ingat-ingat bahwa persediaan awal itu akan mempengaruhi HPP. Nah, pada akhir periode, persediaan barang dagang awal dipindahkan ke sisi debit akun laba rugi dan mengkredit akun PBD awal. Jadi, yang perlu disesuaikan adalah ketika kita menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, yang pertama dilakukan penghapusan PBD awal. Karena kasusnya adalah
kita itu mencatat PBD akhir. Karena kalau kita lihat ya, sumber dari jurnal penyesuaian itu kan awalnya adalah neraca saldo percobaan seperti yang telah Anda pelajari dulu di pakai UD Rezeki dan UD Sejahtera. Itu kan di akhir Anda mengerjakan neraca saldo, ya toh. Neraca saldo itu merupakan neraca saldo percobaan. Kenapa dikatakan neraca saldo percobaan? Karena itu jumlahnya itu belum fix seperti itu, belum fix. Karena di akhir periode pasti ada yang namanya penyesuaian-penyesuaian. Maka kita buat jurnal penyesuaian. Nah, salah satu jurnal penyesuaian itu adalah terkait dengan menyesuaikan akun persediaan barang dagang. Kalau di neraca saldo percobaan, itu persediaan barang dagang itu jumlahnya itu kan masih menggunakan persediaan awal ya toh. Nah, di akhir periode perusahaan itu kan pastinya melakukan stock of name. Stock of name itu adalah menghitung kembali nilai persediaan akhir pada perusahaan dagang tersebut. Nah, setelah didapat nilai persediaan akhir, itulah yang disebut sebagai PBD akhir. Nah, kemudian perlu dilakukan pencatatan di jurnal penyesuaian. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah PBD awal itu dipindahkan ke sisi debit akun laba rugi. Jadi dipindahkan ini ya, diubah menjadi ikhtisar laba rugi. Dan PBD awal itu dihapus ya toh. Kalau dihapus berarti yang semula di debit jadi di kredit. Maka jurnal penyesuaiannya ikhtisar laba rugi di debit, PBD awal di kredit. Nah, kemudian kita di akhir periode itu dalam membuat jurnal penyesuaian perlu mencatat akun PBD akhir. Nah, bagaimana mencatat akun PBD akhir? Asumsinya berarti PBD akhir itu kan dicatat itu berarti bertambah. Bertambah itu debit. Maka PBD akhir di debit, kemudian ikhtisar laba rugi itu dikredit sejumlah PBD akhirnya itu berapa. Nah, lebih lanjut kita belajar menggunakan contoh. Contoh soalnya dalam daftar saldo percobaan UD Kurnia terdapat persediaan barang dagang sebesar 5 juta. Nilai persediaan akhir 31 Desember 2020 setelah dilakukan stock opening adalah 6 juta. Berarti di daftar saldo percobaan atau di neraca saldo percobaan yang 5 juta ini merupakan PBD awal. PBD awal ya karena jumlahnya bisa berubah setelah melakukan stock opening, setelah kita hitung seperti itu. Nah, 6 juta ini yang disebut sebagai PBD akhir. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat berarti kita memindahkan PBD awal itu ke akun ikhtisar laba rugi sehingga nilai PBD awal itu dihapus. Nah, menghapusnya seperti ini, berarti ikhtisar laba rugi di debit 5 juta, kemudian PBD awal di kredit 5 juta. Kemudian kita mencatat nilai PBD akhir ya yang 6 juta itu. PBD akhir di debit 6 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit 6 juta. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pendekatan HPP atau pendekatan harga pokok penjualan. Nah, prinsip yang harus Anda pegang adalah jika menggunakan pendekatan HPP, yang perlu diperhatikan adalah akun-akun yang harus dipindahkan ke akun HPP. Nah, unsur-unsur HPP itu ada 6, yaitu PBD awal, pembelian, kemudian beban angkut pembelian, PBD akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, kayak PBD awal, pembelian, dan beban angkut pembelian ini yang harus dipindahkan di akun HPP. Kemudian PBD akhir, retur pembelian, kemudian potongan pembelian ini yang harus dipindahkan ke akun HPP seperti itu. Nah, yang dimaksud dipindahkan itu seperti apa? Kalau misalnya PBD awal, pembelian, beban angkut pembelian itu di daftar saldo percobaan atau di neraca saldo percobaan itu saldo normalnya akan di debit, maka kalau disesuaikan maka HPP-nya itu debit, kemudian ini semuanya itu di kredit. Begitu juga dengan PBD akhir, kemudian retur pembelian dan potongan pembelian. Kalau saldo normalnya adalah di kredit, maka di sini
Kalau di jurnal penyesuaian itu di debit, dilarikan ke debit seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Dalam daftar saldo percobaan UD Kurnia terdapat persediaan barang dagang 300.750. Ini PBD awal ya. Kemudian melakukan pembelian sebanyak 2 miliar. Beban angkut pembelian 20 juta, retur pembelian 7 juta, potongan pembelian 8 juta, dan nilai persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik 424 juta. Nah, jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah yang pertama yang PBD awal, pembelian, dan beban angkut pembelian itu dipindahkan ke sisi kredit jumlah ini. Nah, PP-nya jumlah dari ini ya. Kemudian PBD akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian juga ditaruh di sisi debit. Jadi jurnal penyesuaiannya itu kedua ini, gabungan dari kedua ini. Itu untuk pendekatan harga pokok penjualan. Nah, yang kedua adalah menyesuaikan akun perlengkapan. Ini sama saja di perusahaan jasa, dagang, manufaktur kalau menyesuaikan akun perlengkapan itu seperti ini. Yang dimaksud menyesuaikan akun perlengkapan itu apa? Kita mencatat penyesuaian perlengkapan yang telah dipakai. Kalau di daftar saldo percobaan itu terdapat saldo akun perlengkapan misalnya 3 juta sesuai dengan contoh itu, dan perlengkapan yang tersisa di gudang setelah dilakukan stock opening atau setelah dilakukan perhitungan fisik itu ketemunya 500.000, nah maka yang terpakai adalah 2.500.000. Nah, yang telah terpakai atau menjadi beban itu yang kita catat di jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaiannya berbunyi beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit 2.500.000. Nah, ini yang harus Anda pahami, tidak hanya dihafal bahwasanya logikanya seperti ini, Mbak Mas. Kalau perlengkapan itu terpakai, berarti itu telah menjadi beban. Maka beban itu di debit ya. Kalau terpakai, kalau bertambah itu debit, maka 2.500.000. Nah, perlengkapan otomatis saldonya berkurang kan ya kalau dipakai. Maka kalau berkurang itu di kredit jumlahnya 2.500.000. Seperti itu. Nah, kemudian transaksi yang berikutnya yang perlu dilakukan penyesuaian adalah beban dibayar di muka. Nah, contoh dari beban dibayar di muka itu seperti apa? Misalnya, Anda sebagai pemilik perusahaan dagang membayar sewa kios untuk 2 tahun ke depan, membayar asuransi untuk beberapa tahun ke depan, kemudian membayar sewa gudang untuk 6 bulan ke depan. Nah, itu yang disebut sebagai beban dibayar di muka. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Agustus, UD Kurnia membayar sewa kios untuk 1 tahun sejumlah 12 juta. Nah, yang dimaksud beban dibayar di muka itu seperti ini. Karena untuk 1 tahun itu harganya 12 juta, tapi sekarang sudah dibayarkan. Itu yang disebut sebagai beban dibayar di muka. Nah, di dalam mencatat beban dibayar di muka itu ada yang dilakukan dengan mengakuinya sebagai aset, ada yang mengakuinya sebagai beban. Nah, dalam contoh ini kita akan membahas dulu yang diakui sebagai aset. Nah, ketika membayar sewa kios untuk 1 tahun ke depan dengan jumlah 12 juta dan diakui sebagai aset, maka ketika terjadi transaksi, mencatatnya adalah sewa dibayar di muka di debit, kemudian kas di kredit sesuai dengan tanggalnya. Ini harusnya tanggal 1 Agustus ya. Nah, kemudian karena ini beban dibayar di muka itu yang menjadi beban itu kita belum hitung di akhir periode, maka di akhir periode kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, ini kan 1 Agustus ya toh. 1 Agustus dia membayar sewa dibayar di muka. Tutup buku itu kan tanggal 31 Desember loh ya. Nah, 31 Desember ini kita perlu menghitung yang mana yang sudah menjadi beban? Yang sudah menjadi beban itu sewa kios yang sudah lewat waktunya, yang sudah kita nikmati.
Kalau 1 Agustus 2020 memulai sewa kios untuk 1 tahun ke depan, berarti sewa kiosnya itu rentang waktunya kan berakhir 1 Agustus sampai 2020 sampai 31 Juli tahun 2021. Idealnya seperti itu. Tapi kan akhir tutup bukunya 31 Desember 2020. Nah, kita hitung dari 1 Agustus sampai 31 Desember itu berapa bulan sewanya yang sudah terpakai ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan yang sudah terpakai. Maka menghitungnya seperti ini. 5 bulan yang sudah terpakai, yang sudah menjadi beban itu dibagi dengan 12. 12 itu keseluruhan dari sewanya itu, 12 bulan. Kemudian dikalikan dengan 12 juta. 12 juta itu dapat dari mana? Dari beban sewa kios yang dibayar pada tanggal 1 Agustus itu. Berarti 12 dibagi 12 nol ya. Kemudian masih sisa 5 juta. Nah, 5 juta ini yang kita bukukan di akhir di jurnal penyesuaian sebagai beban sewa yang telah terpakai. Maka debitnya adalah beban sewa 5 juta, kreditnya sewa dibayar di muka 5 juta. Seperti itu. Berikutnya adalah beban dibayar di muka apabila diakui sebagai beban. Contohnya masih sama, tanggal 1 Agustus 2020, UD Kurnia membayar sewa kios untuk 1 tahun ke depan sejumlah 12 juta. Diakui sebagai beban. Nah, kalau diakui sebagai beban, berarti pada saat terjadinya transaksi tanggal 1 Agustus, itu dicatat sebagai beban sewa di debit dan kasnya di kredit 12 juta. Nah, maka kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Kan ada beberapa yang sudah menjadi beban, ada yang masih menjadi aset atau masih menjadi sewa dibayar di muka. Nah, kalau sudah ditempati selama 5 bulan terhitung dari Agustus sampai Desember, maka pastinya ada 7 bulan tersisa yang belum menjadi beban atau masih menjadi aset sewa dibayar di muka. Maka menghitungnya 7/12 dikalikan 12 juta. Maka masih 7 juta. Ini yang kita sesuaikan. Berarti sewa dibayar di muka di debit, kreditnya adalah beban sewa. Maka 7 juta dan 7 juta. Debit dan kredit seperti itu. Artinya apa ini? Yang masih menjadi aset 7 juta. Yang belum menjadi beban 7 juta. Seperti itu. Kemudian bagian yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Di dalam melakukan pendapatan diterima di muka ini ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca, pada saat terjadinya transaksi itu dicatat sebagai utang. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2020 menerima pendapatan transaksi penyewaan kios 1 tahun sejumlah 12 juta. Oleh akuntan transaksi dicatat sebagai utang. Nah, kalau transaksi dicatat sebagai utang, maka mencatatnya adalah kas di debit 12 juta dan pendapatan sewa diterima di muka 12 juta. Nah, kemudian di dalam melakukan penyesuaian berarti kita menghitung berapa yang sudah diakui sebagai pendapatan di akhir periode. Yang sudah menjadi pendapatan di akhir periode. Dari 1 Agustus sampai 31 Desember itu kan ada 5 bulan. Berarti ada 5 bulan transaksi itu yang telah menjadi pendapatan. Tidak lagi menjadi utang. Maka mencatatnya seperti apa? Pendapatan sewa diterima di muka 5 juta di debit, pendapatan sewa itu kredit seperti itu. Nah, kalau pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan atau menggunakan pendekatan laba rugi, itu kebalikannya. Berarti saat terjadinya transaksi dicatat sebagai kas debit pendapatan sewa kredit. Kemudian
Ketika melakukan penyesuaian, maka pendapatan sewanya di debit, kemudian pendapatan sewa diterima di muka kredit sejumlah 7 juta. 7 juta ini adalah yang belum menjadi pendapatan, yang akan diterima 7 bulan mendatang. Transaksi berikutnya yang harus dicatat atau disesuaikan adalah beban yang masih harus dibayar. Contohnya, per tanggal 31 Desember 2021 terdapat gaji karyawan yang belum dibayar sejumlah 4 juta. Nah, kadangkala perusahaan itu belum mampu membayar gaji karyawan sampai akhir periode. Atau misalnya tanggal gajiannya itu harusnya hari Sabtu, tapi tanggal 31-nya itu jatuh pada hari Kamis. Nah, berarti kan ada beberapa gaji yang belum dibayar. Nah, itu di akhir periode ketika tutup buku membuat jurnal penyesuaian itu yang perlu disesuaikan. Maka menyesuaikannya beban gaji di debit, utang gajinya di kredit sejumlah yang belum dibayarkan itu. Asumsi dari transaksi ini kalau kita bahasakan ini gini, kalau belum dibayarkan berarti kan masih menjadi beban di perusahaan. Kalau menjadi beban maka di debit ya. Dan utang gaji perusahaan kan bertambah. Kalau utang bertambah maka di kredit. Seperti itu penjelasannya. Kemudian yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Kadangkala di akhir periode itu ada pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan. Namun belum diterima. Misalnya contoh mendapatkan bunga bank yang masih harus diterima. Contohnya di sini itu ya. 31 Desember 2020, bunga bank yang masih harus diterima adalah 300.000. Maka mencatatnya adalah piutang bunga di debit 300.000 dan pendapatan bunga itu di kredit 300.000 seperti itu. Kemudian transaksi berikutnya yang harus disesuaikan adalah penurunan nilai aset tetap atau kita sebut sebagai depresiasi. Kalau aset tetap namanya depresiasi, kalau aset tak berwujud atau aset berupa sumber daya alam itu namanya deflasi. Sini kita fokus ke depresiasi. Contoh, pada tanggal 31 Desember dalam daftar saldo UD Kurnia terdapat saldo peralatan kantor 27 juta. Peralatan kantor ditaksir memiliki umur ekonomis 8 tahun dan nilai residu 3 juta. Metode penyesuaian yang digunakan adalah straight line method atau metode garis lurus. Ingat lagi pelajaran akuntansi keuangan, kalau menggunakan straight line method itu depresiasi sama dengan saldo peralatan ya toh. Saldo peralatan itu dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Saldo peralatan atau harga perolehan. Berapa? 27 juta. Dikurangi dengan 3 juta. Dikurangi umur ekonomisnya 8. 27 dikurangi 3 berapa? 24. Kemudian 8 tahun. Dibagi 8 tahun. 24 juta dibagi 8 tahun maka 3 juta. 3 juta ya. Berarti beban depresiasi peralatan kantor di debit 3 juta, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 3 juta. Seperti itu. Kemudian kesalahan pencatatan itu juga perlu disesuaikan. Misalnya, tanggal 31 Desember diketahui bahwa terdapat uang lembur karyawan sebesar 500.000 yang seharusnya masuk beban gaji tetapi salah ke beban sewa. Kadang-kala yang namanya akuntan ini juga manusia ya, apalagi yang manual ini. Seringkali salah catat yang harusnya masuk misalnya ke beban gaji tapi salah di beban sewa. Nah, kita tulis dulu jurnal yang salah. Berarti jurnal yang salahnya itu dicatat oleh akuntan beban sewa di debit 500.000, kemudian kas di kredit 500.000. Nah, kemudian karena salah itu maka harus dihapus. Nah, menghapusnya nggak boleh pakai tipek. Tapi disesuaikan dengan dibalik. Dibalik jurnalnya yang semula di debit, maka ditaruh di kredit. Yang semula di kredit, maka ditaruh di debit. Maka kas di debit 500.000,
Kemudian beban sewa di kredit 500.000. Kemudian kita catat beban yang kita catat jurnal yang benar. Maka beban gaji debit 500.000 dan kas di kredit. Maka ini dua jurnal ini digabung, Mas Mbak. Nah, ini karena kas di debit 500.000 dan kas di kredit 500.000 nilainya sama kan, kalau diselisihkan nol ya. Nah, ini coret ya. Masih tersisa beban sewa di kredit dan beban gaji di debit. Maka ditulis beban gaji di debit 500.000, beban sewa di kredit 500.000. Ini adalah jurnal koreksi seperti ini. Untuk mengkoreksi salah pencatatan. Nah, ada lagi transaksi misalnya harusnya ada transaksi pembayaran beban angkut penjualan tapi belum dicatat sampai akhir periode. Akuntannya lupa. Nah, itu bisa dicatat di akhir periode. Nah, itu merupakan bagian dari kesalahan pencatatan. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu piutang tak tertagih. Kalau Anda ingat mata pelajaran akuntansi keuangan dalam melakukan piutang tak tertagih itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Direct method dan indirect method. Ini contoh dari metode langsung, pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat saldo piutang dagang sebesar 251.500. Data perusahaan menunjukkan bahwa seorang debitur mengalami pailit sehingga piutang sebesar 2.500.000 dinyatakan tidak tertagih. Yang dimaksud sebagai metode yang disebut sebagai metode langsung di sini adalah perusahaan itu sudah membicarakan bahwasanya 2.500.000 itu tidak akan tertagih. Nah, maka jurnal penyesuaian yang harus dilakukan adalah beban kerugian piutang di debit 2.500.000 dan piutang dagang di kredit 2.500.000. Beban kerugian piutangnya bertambah ya, debit. Maka piutang dagangnya berkurang karena dinyatakan tidak akan tertagih. Seperti itu. Nah, kalau metode tak langsung, itu perusahaan itu menaksir persenan piutang usaha yang tidak ditagih. Yang tidak dapat ditagih. Ini misalnya contoh ini, piutang dagangnya di saldo 251.500.000. Kemudian ditaksir 1% itu tidak tertagih. Maka 1% dari 251.500.000 itu adalah 2.515.000. Maka debitnya BKP, kreditnya CKP seperti itu. Yang terakhir adalah transaksi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu yang dimaksud adalah perbedaan pencatatan antara bank dengan si perusahaan. Itu perlu disesuaikan juga. Contoh soalnya berdasarkan rekening kuran yang diterima dari bank tanggal 31 Desember 2020, bank memberikan jasa giro 1.800.000 dan membebankan biaya administrasi 400. Nah, jasa giro di sini berarti kan ini ya pendapatan bunga kan ya. Maka dicatat seperti ini, dikredit pendapatan bunga 1.800.000. Kemudian biaya administrasinya 400.000. Kemudian biasanya ada beban pajak penghasilan. Biasanya kalau kita ingat mata pelajaran administrasi pajak, kalau mendapatkan jasa giro atau pendapatan bunga itu dapat tarif pajak 20%. Nah, 20%-nya dari 1.800.000 kan 360.000. Nah, ini yang disebut sebagai beban pajak penghasilan. Kemudian beban administrasinya 400, berarti yang menjadi kas yang merupakan pendapatan itu kan 1.040.000 seperti itu. Baik, sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya silahkan Anda kerjakan tugas yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Insya Allah ketika kita nanti bertemu secara offline, kita akan bahas tugas tersebut. Sekian saja penjelasan dari saya, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Quotes hari ini, Gusti Allah ora seneng karo hambane sing klemar-klemar lan kurang satset. Pastikan Anda mengerjakan tugas dengan penuh semangat dan tidak boleh mengeluh. Tambahi semangat, kurangi sambat. Insya Allah hasil karo usaha ora bakal berkhianat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.